Pandang FM di mana saja Anda berada. Yang senang sekali di pagi hari ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan ya di program kita yaitu Talkshow Halo Polisi. Dan di sini sudah berhadir nih bapak-bapak, ibu-ibu juga, mbaknya ya, mbak bukan ibu ya. Oke, di sini kita akan membahas bahaya narkoba bagi generasi muda ya. Oke. Karena ini narkoba ini sangat-sangat bahaya banget ya Mbak. Betul Nisa, banget. Oke. Dan di sini saya nggak sendirian ya teman-teman ya. Di sini saya ditemani Mbak Nisa yang nantinya akan memandu juga Halo Polisi hari ini. Oke. Silakan Mbak Nisa. Oke, kita ucapin selamat pagi dulu nih buat para pendengar pada kesempatan hari ini di Radio Tuntung Pandang 102,3 FM. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan bahaya narkoba bagi generasi muda. Sebenarnya narkoba ini bukan hanya untuk generasi muda sih, cuman secara kita apalagi sekarang gitu kan dengan adanya internet, kemudian maraknya pergaulan bebas dan lain-lain, lebih banyak lagi tingkat untuk narkoba ini dikonsumsi oleh generasi muda dan kita harus benar-benar mengkhawatirkan itu gitu kan. Betul. Jadi ini kita kedatangan dua narasumber, sebenarnya tiga, yang satunya terhidden. Dia malu-malu kucing nih. Ya? Iya, malu-malu kucing nih. Habis itu jadi ini ada Pak Tony FOKSE SHMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nisa. Oke, sehat selalu Pak ya. Ya, sehat Mbak. Bahagia juga ya? Ya, sudah sarapan harus belum Pak? bahagia. Sudah sarapan. Siap. Berarti sudah siap nih kegiatan kita hari ini. Terus ini juga ada Pak Wahyu Dwi Bernadi. Selamat pagi. Enaknya dipanggil Pak apa Mas juga deh Mas Bernadi. Oke, Mas aja kayaknya ya. Oke. Mas Bernadi, Bernard kan biasanya dipanggil ya? Berry. Oke, selamat pagi ya Mas ya, sehat selalu juga. Juga semua pendengar juga harus selalu sehat karena di masa pandemi ini jangan lupa juga untuk selalu menerapkan 3M plus 1T ya. Iya, betul. Terus protokol kesehatan mulai dari hand sanitizer, penggunaan masker, kemudian juga mencuci tangan, menjaga jarak juga jangan lupa gitu kan. Oke, ini kita awali lagi langsung aja, kita persilahkan kepada Pak Tony untuk menyampaikan pembukaan dari rangkaian acara kita hari ini. Dipersilakan para Bapak. Baik, selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FM. Perkenalkan, nama saya Tony Francisco, jabatan Kanit Idik Sat Narkoba Polres Tanah Laut. Pada hari ini seharusnya Pak Kasat Narkoba yang hadir di sini, Pak AKP Yuda Kumoro Pardede, namun karena ada sesuatu hal kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan, maka kegiatan ini didelegasikan, diwakilkan oleh kami, yaitu saya sendiri dan rekan saya Mas Berry. Mas Berry. Baik, jadi di sini kita akan menyampaikan temanya yaitu bahaya narkoba bagi generasi muda. Sebenarnya kita awali, sebenarnya narkoba ini mengapa kita ngambil tema dari generasi muda. Generasi muda karena berdasarkan hasil pantauan kita selama kita di Tanah Laut, kebanyakan pengguna maupun pengedar narkoba itu usia dari 18 tahun sampai 35 tahun. Nah, jadi usia-usia itu usia-usia produktif sebenarnya. Kalau sampai generasi muda kita melakukan menjadi pengguna maupun pengedar narkoba, apalagi pengedar ya, kan fatal. Itu akan mengancam masa depan Tanah Laut itu khususnya, kemudian secara umum bangsa Indonesia. Kemudian mungkin dari para pendengar sering mendengar itu narkoba gitu. Kata-kata narkoba apa sih sebenarnya pengertian dari narkoba itu? Nah, pengertian narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba itu adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perilaku penggunanya, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi.
Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan adiksi itu? Adiksi adalah suatu kondisi atau kebutuhan fisik atau mental akan zat narkoba secara terus-menerus dengan dosis yang makin meningkat. Nah, jadi apabila seseorang sudah mencoba mengkonsumsi narkoba, awalnya hanya coba-coba, nanti akhirnya akan keterusan, kebablasan, dosisnya makin tinggi, ketergantungan. Ya, awalnya cuman kenal sama bandar narkoba, coba dikasih aja, nanti kan selanjutnya disuruh beli, berbayar ya gitu ya. berbayar. Kemana cari uang, sedangkan generasi muda belum mendapatkan penghasilan, belum mampu mencari uang sendiri. Ya. Kemudian juga di sini kita akan mengulas bahaya-bahaya narkotika terhadap diri para pemakai. Nah, yang pertama itu narkotika tentu mampu merubah kepribadian si pengguna, si pemakai, yang nantinya akan menimbulkan sifat dia masa bodoh nanti dengan lingkungannya maupun terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga. Kemudian semangat bekerjanya menurun, kemudian tidak seperti orang normal gitu. Perubahan perilaku seperti orang stres lah begitu. Kemudian dia tidak ragu lagi untuk melanggar peraturan norma-norma yang ada di masyarakat, melanggar hukum, melanggar agama. Itu nanti jadi dampaknya luas terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga dan lingkungannya. Itu sih secara global bahaya dari narkotika. Yang jelas dapat merusak kesehatan tubuh dan diri sendiri. Oke, menyakiti diri sendiri. Diri sendiri yaitu penyebab dari bahaya narkoba. Artinya kan yang fatal lagi kan menyebabkan kematian. Nah, betul itu dengar ya. Jadi kita harus mewaspadai terhadap generasi-generasi muda yang ada di lingkungan kita ya, Pak ya. Apalagi kan jangan sampai anak muda ini seperti yang Bapak sebutkan tadi tergantungan terhadap narkoba dan juga menjadikan itu sebagai pengedar. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, terkait dengan narkoba sendiri Pak, di Tanah Laut sendiri tinggi nggak sih dari generasi muda ini yang memakai itu? Ya, berdasarkan pantauan kita dari grafik per bulannya itu kita kan ada melakukan penindakan. Di situ kita melihat dari jumlah laporan polisi selalu meningkat. Setiap bulannya. Nah, jadi dari pengedar maupun pemakainya. Pemakai pun itu kalau mau dibilang pemakai dia mau direhab, tapi dia mengetahui jaringan. Jadi dia jaringan itu dia mengetahui itu dia bisa beli, beli dari orang, kemudian langsung ke bandar bisa seperti itu. Makanya kalau memang ada anggota keluarganya yang dilihat perilakunya udah berbeda, udah kelihatan kayak kok nggak kayak biasanya gitu. suka murung sendiri, dalam kamar, nggak peduli dengan penampilannya, kelihatan lusuh gitu kan, nggak semangat, suka lemes-lemes, ngantuk-ngantuk. Nah itu harus melalui pendekatan keluarga, harus komunikasi. Sebenarnya apa sih, ada apa gitu, jangan dibiarkan, jangan didiamkan. Ya seperti itu. Jadi bisa untuk menangkal. Misalkan kalau yang bersangkutan sudah mengatakan jujur, jangan kita langsung menjudge dia, jangan marah. Justru kita ngajak dia untuk berdiskusi tentang terbuka bagaimana, kenapa bisa terjadi seperti ini, siapa teman-temannya, itu kan harus kita telusuri. Seperti itu. Terus rata-rata untuk selama ini ya yang mendasari seseorang itu terlibat dalam peredaran narkoba itu apa? Nah, yang pertama yang jelas itu dari lingkungan pertemanan, dari sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua lemahnya pengawasan dari orang tua.
terkadang orang tua sibuk, si anaknya juga sibuk sendiri. Apalagi kan pelajar kadang ngekos gitu ya Mbak. Ya. Jadi jauh nih dari orang tua. Gitu Ya kan. seperti itu. Pengalaman ya Mas ya? Enggak. Kok kayaknya agak sendu gitu ngomongnya. Gitu. Ada kayak gitu lah di kasus-kasus yang sebelumnya. Pengalaman ngekos Terkadang gitu saya. ngekos nanti bilang sama orang tuanya buat bayar ini, bayar ini, bayar ini. iya ya. Ternyata buat uangnya Buat itu. diselewengkan. Ya sih, sangat inilah ya. Rentan itu. Iya. Rentan sekali. Ya. Ya, ini tadi perlu kita tekankan ya untuk masyarakat, jangan lupa untuk membantu Polri, Iya. menjadi Aktif, mata dan Ya. telinga Polri gitu Ya, ya, dan aktif. silakan untuk disampaikan bisa langsung ke Satres Narkoba di Ya. Polres Laut atau misalnya mengenal anggota Polri yang ini juga bisa nanti biar Barangkali ada di lingkungan wilayahnya, Iya. di rumah, di komplek, ada anggota Polri, silahkan disampaikan. Mari kita bersama-sama untuk Sama-sama. memberantas ya. Betul. Benar-benar bahaya soalnya ini kan, apalagi yang kita tahu sekarang itu nih saya mau tanya, karena selama ini pandemi kan ya, masing-masing lebih banyak untuk melakukan kegiatan itu di rumah masing-masing. Dengan adanya wabah tersebut, apakah berpengaruh dengan tingkat mungkin peredaran Iya. atau tindak pidana yang ada di Kabupaten Talaut khususnya? Dengan adanya pandemi ini justru kalau dilihat dari grafik kegiatan kami per bulan tidak menurunkan jumlah Waduh. tindak pidana tersebut. Kebal apa ya mereka? Iya. Jadi lebih meningkat gitu. Iya. Aduh. Ya. Jadi upaya nih dari Satres Narkoba ini sendiri gimana nih Pak? Oh, iya, dalam kedepannya gitu kan, dalam menanggulangi kasus-kasus yang meningkat seperti ini. Ya, kita juga yang pertama bekerja sama dengan masyarakat sekitar, ketua lingkungan, ketua RT maupun kalau dari Polsek ada Babin Kamtipmasnya. Kita selalu menyampaikan pesan-pesan, yaitu pesan-pesan Kamtipmas melalui Babin Kamtipmas, juga melalui kita melalui himbauan-himbauan maupun baleho agar setiap kita menjauhi narkoba. Kemudian dari pihak keluarga, orang tua juga selalu melakukan pengawasan kepada anggota keluarganya maupun putra-putrinya, seperti itu. Iya, ya. Nah, ini kan berdampak sekali pada lingkungannya tadi ya, Pak. Ya. Nah, ini kan tadi Bapak menyinggung terkait dengan jika ada pihak dari kepolisian ada di tetangganya mungkin ya. Nah, itu kan ada semacam laporan. Nah, itu menindaklanjutinya seperti apa Pak? Ini apakah itu masalah besar, masalah kecil, dari pihak Satgas Narkoba sendiri gimana nih? Ya, apabila kita mendapatkan laporan dari pihak keluarga melalui ketua lingkungan maupun melalui Babin Kamtipmasnya, kita secara aktif itu menanggapi laporan tersebut secara intern. Artinya ini kan, Mohon maaf Pak, saya potong, ini Oh, ada baik. telepon masuk nih Ya, tampaknya ya. Nah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana? halo, Halo. Mbak. Halo, ya Mbak. Iya, halo, Ya, selamat pagi. Nampaknya terputus nih ya. Sekali lagi nih Mas. Telepon sekali lagi nih Bang. Ya, kalau mau bertanya dengan bapak-bapak di sini ya. Oke. Ya, lanjut lagi Bang. ya. Jadi itu saya sampai di mana ya? Kita melakukan kita Internal. tanggapi laporan Ah. tersebut, kita tanggapi, kemudian kita melakukan pertemuan secara tertutup, kemudian kita menggali informasi dari laporan tersebut tentang apa yang terjadi, kemudian kita beri solusi, kemudian apabila yang bersangkutan sempat menggunakan narkotika itu, kita telusuri bagaimana dia cara mendapatkannya, membeli atau diberi. Jadi dari penelusuran itu kita dapat mengetahui jaringan penjual maupun pengedar tersebut. Iya, Ya, jadi informasi sekecil apapun itu sangat penting ya, Pak, ya? Ya, kita gali dari informasi kecil itu, bahkan nanti kita bisa mengungkap jaringan yang besar. Oke, nah kita akan angkat lagi nih. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Halo. 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 halo Pak. Ya, di sini sudah masuk, Mas. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo.
Ini terkendala jaringan. Ini mungkin ya? lewat website ya Bapak nih yang mendengarkan ya. Oh iya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Pak. Ya, ini sudah tersambung ini Bang. Iya Pak. Nah. Ini Pak, mau ada yang ditanyakan ini. Ini kan siaran tentang narkoba ya Pak ya? Iya betul. Nah, Ulun Andi dari Matah Pak. Oke, siap. Andi dari Matah ya. Nggih. Pak, untuk mengatasi anak yang mungkin sudah masuk ke dunia narkoba itu seperti apa Pak? Untuk mengatasinya nih. Iya. Terus. Adakah lagi selain mengatasinya gitu Pak? Ya, untuk biar anak mencegah biar tidak terjerumus. Oke, siap. Ya. Nah, ya nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Tony ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama ya. Itu tadi rekan dengar kita yang ada di Matah ya tadi ya. Iya Pak. Ya, bisa ditanggapi Baik, Bapak. terima kasih Pak Andi dari Matah ya Pak ya. Pertanyaannya bagaimana cara menghindari atau mencegah anak dari bahaya narkoba gitu. Iya, betul. Yang terutama itu Pak, yang pertama itu dalam lingkungan keluarga harus selalu melakukan pengawasan Pak. Misalkan si anak ini sekolahnya kalau saat pandemi ini daring mungkin ya. Iya, daring. Nah, kalau misalkan daring berarti kan anak lebih banyak waktunya di rumah. Kemudian apabila ada teman-temannya yang ngajak jalan atau keluar malam, sebaiknya itu Bapak batasi jam malamnya, kemudian dipertanyakan keperluan si anak ini keluar apa, untuk apa, temennya siapa. Jadi dari pihak keluarga harus open, harus mengetahui siapa saja sih teman-temannya dari si anak ini, ya lingkungan temannya siapa dari lingkaran persahabatannya ini. Jadi kita bisa memonitor kegiatan anak di luar rumah. Seperti itu Pak. Intinya keterbukaan, komunikasi, dan jangan lupa ajak si anak untuk selalu berdoa, beriman dan bertakwa. Itu Pak intinya. Benar itu. Iya, betul sekali itu ya. Nah, Inti dari inti ya. Itu intinya. Ya. Karena orang tua panutan bagi si anak. benar. Seperti itu. Nah, semoga Bapak Andi bisa memahami ya. Nah, terkait dengan pemaparan dari Bapak Tony udah tadi puas ya. juga ya, itu Semoga jawabannya. puas ya. Karena itu sudah cukup bisa mewakili ya. Nah, ini ada lagi nih yang masuk nih, Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Yanto Pak Batu Ampar. Oh, Yanto di Batu Ampar. Ya, Bapak Yanto ada yang Jadi ada dipertanyakan? yang bertanya. Kalau pengguna misalnya anak nih ketergantungan dengan obat Mixagrip dan Budrek dan lain sebagainya, Ya, itu Mixadin dikategorikan kayak apa dengan itu ya. Iya, Pak. Sepertinya pertanyaannya apabila anak ketergantungan. tergantung, tapi obatnya kan bukan ini ya, cuman biasanya mungkin oplosan ini jenisnya Iya, Pak ya. oplosan. Jadi model kayak Mixagrip dan lain sebagainya, Iya. ketika digabung-gabung menjadi satu, Iya. mungkin seperti itu maksud Iya, Bapak iya, ini ya. iya. Digabungkan Ah, alkohol. Baik. Gimana tuh Pak? Baik, untuk Pak Yanto dari Batu Ampar ya kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya peruntukan obat Mixagrip, Bodrek dan lain-lain itu kan itu ada dosis Iya, yang sudah diatur dalam kemasannya itu. betul. Kemudian terkadang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, dicampur di dioplos ya, di remix kayak gitu. Supaya mabuk nih. Ya, membuat jadinya jadi ngeplay atau gimana gitu kan. Iya. Sebenarnya itu berdampak juga bagi Kesehatannya. kesehatan, bagi saraf tentunya, bagi saraf si pengguna tersebut. Apabila obat tersebut dicampur tidak sesuai dosisnya, tentu berpengaruh. Nantinya bisa mempengaruhi sarafnya, efeknya juga nanti kepada tubuh si anak dan juga pola pikirnya. Iya, benar. Jadinya kan mengacaukan pikiran dari si pengguna tersebut. Yaitu tidak baik juga bagi tubuh si penggunanya ya. Seperti itu. Iya, semoga Apalagi dicampur dengan apa itu extra Macam-macam jos ya. atau alkohol yang buat membersihkan luka Iya. itu ya. diminum 95% itu kan. Bayangkan aja alkohol itu kalau
dinyalakan dengan mancis itu dia bisa nyala. Bagaimana kalau itu masuk ke dalam tubuh kita itu seperti itu? Sangat bahaya sekali. Sangat bahaya tentu. Yang dioplos-oplosin ya. Kebanyakan kayak gitu Pak, yang dilihat di lapangan sih seperti itu. Kalau nggak ada punya uang kan, uangnya sedikit aja. Betul. Pasti mengoplos. Efeknya bagi tubuh kita sangat tidak baik. Lambung dan juga bagi saraf si penggunanya. Jangan lupa juga bahwa organ hati kita itu terbatas betul, dalam minimalisir organ hati liver yang bisa masuk ke situ ya. Jadi kalau misalnya terlalu berlebihan ya itu bahaya tadi. Berdampak tadi pada kesehatan kita. Berdampak. Pasti ada efek samping bagi tubuh kita. Iya benar. Ya itu lagi pengawasan dari pihak orang tua dan orang sekitar. Mohon maaf sebelumnya. Silahkan untuk lebih waspada lagi, lebih melihat dan menelisik lebih dalam lagi terhadap mungkin perilaku dari anak tersebut. Mungkin kan ya, kemudian mungkin dari tubuhnya kan bisa dilihat juga dari mimik wajahnya seperti apa gitu dari kan. mata, kemudian susah makan, suka menyendiri, mengurung diri di kamar, melamun sendiri, gitu. Ya apabila terlihat hal-hal yang agak sedikit mencurigakan, gitu kan, silahkan langsung ya setidaknya mungkin bisa membahas hal tersebut terhadap si anak, kemudian kan memberikan pengertian dan penjelasan. Apa sih maunya si anak ini, kenapa harus melakukan seperti itu? Dan jangan lupa setiap anak itu melakukan hal-hal seperti itu, mungkin anak ini mencari perhatian dari orang tuanya dan orang sekitar ketika mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Padahal mereka berpikirnya bahwa mendapatkan penghasilan tertentu itu untuk si anak. Tapi jangan lupa bahwa anak juga memerlukan perhatian gitu kan ya. Betul. Terkadang itu dari pengaruh dari lingkungan, kemudian pengaruh dari diri sendiri juga bisa. Jadi dia sedang mencari jati dirinya untuk membuktikan ini supaya ya kalau ini kata-katanya supaya dibilang gaul lah, apalah seperti itu. Itu bukan gaulnya Pak ya. Sebenarnya salah itu, salah banget ya Pak. Ya itu yang harus kita kasih pengertian kepada putra-putri kita maupun keluarga kita. Iya benar. Yang gaul tadi malah jadi dampak banget dari kesehatan kita ya nantinya. Oke, baik rekan dengar, kita akan rehat sejenak dulu ya. Ini karena sudah paruh acara nih kita kan. Jadi kita rehat sejenak dulu dan ini ada dari Artikuda. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM. Ya teman-teman, kita kembali di program kita yaitu Halo Polisi. Ya tadi sudah membahas tentang bahaya narkoba bagi generasi muda yang dipaparkan oleh Bapak Ibda Tony ya. Dan kita kembalikan ke Mbak Nisa nih. Oke, kita mau geser lagi nih sebagai Bribda Berry. Ini kan tadi Mas Berry itu posisinya di sini kita memposisikan beliau sebagai generasi muda juga yang menangani langsung juga gitu kan. Betul. Jadi gimana nih tanggapannya terhadap situasi masa kini yang ada di lapangan? Iya, saya menanggapi hal ini seperti saya memberikan masukan kepada teman-teman saya yang muda untuk menghindari pertemanan menghindari bersahabat dengan orang-orang yang seperti itulah. Jadi kita harus bisa memilih circle pertemanan kita. Oke. Jadi bahaya nih terhadap lingkungan. Jadi menurut Mas Berry itu lingkungan itu memang sangat berpengaruh yang ditemukan di lapangan gitu Mas ya. Jadi harus lebih hati-hati dalam memilah. Kemudian jangan lupa lagi peran orang tua dan orang sekitar yang terdekat, mengetahui di mana lokasi si anak, dengan siapa saja mereka bertemu dan lain sebagainya. Ya walaupun tidak bertemu langsung, bisa lah kita langsung chat di handphonenya karena juga handphone sekarang kan berbahaya. Bisa aja paket datang langsung dan lain sebagainya tanpa kita ketahui gitu kan. Karena dari media sosial pun terkadang kita ada menemukan dari media sosial itu berani menawarkan narkoba. Ngeri juga Pak ya sekarang. Bahkan yang kalau tidak salah dari BNN Tala kemarin ada pengungkapan ganja, pengiriman ganja, delivery order. Nah, delivery order itu paketnya ganja. Jadi diungkap kemarin daerah Bekatung kalau nggak salah. Nah itu dari delivery order, bayangkan aja sekarang pakai sistem kirim secara melalui JNE atau kantor pos atau yang lainnya mengirimkan
narkotika, jenis narkotika seperti itu. Bisa ya ternyata disembunyikan. Saya kira dari Bisa. pihak kurir yang sudah istilahnya kayak pihak JNT, JNE dan lain sebagainya, dan banyak lagi kan ya kurir yang ada di pelihara saat ini gitu kan. Sangat detail sebenarnya seharusnya dalam pengecekan seperti itu gitu kan. Dan tidak Bisa boleh terungkap. pelarangan. Bisa terungkap, ya. Bisa ya, mantap banget. Ya, mengaplikasikannya dengan benda-benda lain mungkin Ya, jadi bisa tidak juga gitu sih. ya. Nah, dalam pengungkapan kasus nih Pak Ibda Tony ya, dalam di Tanah Laut sendiri besar nggak sih? Kalau pengungkapan di Tanah Laut yang baru-baru saja ini minggu-minggu ini saja dari daerah Kintab, Polsek Kintab mengungkap dalam jumlah besar itu 5 gram lebih. Nah, dalam 5 gram lebih itu termasuk ungkap kasus yang besar. Iya. Karena biasanya kan paketan-paketan itu. Kecil ya. Kemudian dari Polsek Jorong juga 7 gram. Dari kita sendiri kemarin mengungkap 12 gram. Itu dalam waktu yang berbarengan. Hampir bersamaan, beda harinya. Nah, berjeda hari gitu. Berarti kan barang yang masuk dari luar ke Tanah Laut itu cukup besar juga. Cukup besar juga. Betul. Ya. Sangat berdampak sekali ya bagi sini juga untuk masyarakat. Jadi berhati-hatilah terhadap begitu juga ya teman-teman. Karena narkoba ini bisa saja diseludupkan di tempat mana saja, dan tadi yang dikatakan Pak Tony tadi kan dari kurir ya. Modusnya bermacam-macam. Karena terselubung dia. Dan saya pun pernah menemui kemarin tuh kalau lihat di Tanah Laut sendiri juga di pelihara sini di jalan alternatif kemarin itu kan ada juga tuh pengungkapan kasus. Nah, seperti itu kan. Alternatif mana nih? Jalan Pebanan. Oh. Wah, ini apresiasi juga nih pada bapak-bapak ini ya. Jadi sudah bisa menangkap seperti itu kan. Iya. Setelah pasca bencana banjir, jembatan kita kan putus. Kemudian jalur dialihkan, Atilam. Kemudian dari kegiatan di situ, di jalur itu selama ini kita sudah 4 kali melakukan penangkapan persis di TKP yang sama. Kita mendapatkan informasi, jadi kita tunggu di persimpangan jalan Atilam tersebut. Wah, mantap ya. Dan jangan lupa bahwa untuk terkait dengan kasus narkoba ini merupakan peristiwa gunung es, Pak ya. Yang kelihatan di atasnya itu hanya sepucuknya. Jadi ya itu tadi kembali lagi sama-sama kita harus membantu Polri menjadi mata dan telinga, Pak ya. Saya pesan bagi generasi muda ini, generasi muda ini kan biasanya lagi asik-asiknya dekat dengan seseorang nih. Lawan jenis dengan pacar lah itu kan. Jangan sampai gara-gara terlibat narkoba ditinggal sama pacarnya. Nah itu nanti pacarnya galau, pacarnya mau ngajak malam mingguan, tahu-tahu si cowoknya pengen ngeplay sama teman-temannya, atau lagi pengen jalan-jalan, pacarnya ngajak jalan, si cowoknya lagi nggak bisa dihubungin HP-nya, lagi tenggeng lagi ngeplay, kan kasihan. Jadi diputus pacar. Tapi jangan lupa juga untuk memutuskan kalau punya pacar yang seperti itu. Langsung saja langsung dekat saja. Tidak ada gunanya itu. Daripada kita nih, tadi saya. Perwakilan ini. Perwakilan kaum hawa, kaum wanita. Iya betul. Iya. Langsung cut saja ya. Iya. Langsung aja, nggak usah pikir panjang, nggak usah apalagi. Bagus lagi kalau menjadi pelapor, menjadi ini ketika melihat kejadian seperti itu. Walaupun pacar orang tersayang, ketika dia melakukan hal seperti itu, bagus ketika kita langsung melaporkan hal tersebut, bukannya buat apa-apa, cuman meminimalisir, dan alangkah baiknya ketika dia menjadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Lebih baik melaporkan kepada kami sebelum kami melakukan penindakan represif. Benar banget. Sebelum kami melakukan penangkapan, jangan sampai nanti pas dia make barangnya ada di dia kita tangkap. Lebih baik barulah mau dilakukan perbaikan gitu kan. Nah, lebih baik lapor ke kita, kita pecahkan permasalahannya. Perbedaan melapor sama dengan bapak menindak, ada hukumannya tertentu nggak sih, Pak? Berbeda. Kalau si pelapor ini melaporkan, itu bisa nanti kita asesmen, bisa direhab, barangkali bisa direhab. Kalau kita sudah menangkap dia, berarti kan dia mengetahui jaringan, itu sudah berbeda. Susah nanti untuk di asesmen. Kalau untuk rekan dengar ini mau melapor kepada pihak Res Narkoba, ada kontak yang bisa boleh langsung kontak person ke kita.
Atau langsung ke Polres Tanah Laut ya? Bisa ke Polres Tanah Laut, bisa ke kontak person, bisa, boleh. Silakan. Bisa di ini kan 24 jam kita terbuka. Nomornya apa? Boleh. Mohon izin. Ke nomor saya pribadi boleh ke 0813 4893 2002. Langsung ke handphone saya pribadi. Langsung aja kalau Ya, mau 24 jam. konsultasi atau apapun Ya. bisa langsung Silakan. 24 jam. Jangan Ya, takut Langsung. ya. Silakan. Jangan takut. Jangan Mau lupa sharing justru ada informasi, ada kendala-kendala, ada permasalahan, silakan. bahwa saksi kita juga lindungi Pak ya, Iya, itu pasti betul. pelapor juga Informasi dilindungi, kita- nggak bakalan dibocorin Iya. apa-apa gitu kan. Betul. Kami sangat berterima kasih apabila ada seseorang yang memberikan informasi maupun mau konsultasi, itu kita layani 24 jam. Iya. Oke. Selalu siap ya Siap. Polri untuk melayani dari masyarakat sendiri. Betul. Nah, iya. Baik. Oke. Anissa? Peduli terhadap lingkungan tambahannya sih karena kita harus paling tidak itu sekitar 40 rumah, paling enggak 10 rumah depan, belakang, kanan, kiri gitu kan, harus tahu itu tuh siapa yang tinggal di situ. Di Mastral namanya, di Iya. Mastral. Di masyarakat. Bukannya buat apa gitu kan, harus kita waspadai. Waspadai. Iya, penting itu, sangat Penting gitu ya. Ini Iya. baru ilmu yang baru saya ketahui nih dari Mbak Anissa. Untuk mempersempit ruang gerak para pengedar. Iya. Jadi seperti- karena warga kan harus lapor kepada ketua RT. Iya, benar. Mengetahui. Kebanyakan kami melakukan kegiatan penangkapan pada saat ditangkap itu kan kita menghadirkan ketua RT. Ketua RT-nya datang, loh, saya nggak tahu Pak. Ini warga nggak ada Pendatang ya? lapor, pendatang Ciptaan. tidak ada lapor. Jadi ya itu permasalahan yang terjadi seperti itu. Oh iya iya. Ya, jangan lupa juga ini kan banyak nih saya lihat kontrakan dan kos-kosan Ya, yang diberikan. kontrakan, bedakan kos-kosan itu. Nah, itu yang Menjadi Minta berapa di situ? tolong terhadap pemiliknya bertanggung jawab, setidaknya paham bahwa mereka harus melaporkan Asal-usul diri mereka lihat dari mana. terhadap ketua RT dan lain Ya, sebagainya. pekerjaannya apa? itu Iya, kan. benar banget. Harus tahu Jangan latar belakangnya. asal Latar terima belakangnya harus gitu kan. diketahui. jangan sampai nanti digerebek ada anak Iya. mereka gitu kan. Nah, iya iya. Sebagai upaya nih pencegahan ya. Pencegahan. Takut-takut nanti malah dikira kan bahwa si ibu kos ini menjadi jaringan juga ternyata Iya. gitu kan. Ah, itu yang Secara Ya, tidak repot langsung- juga kan, jadi nanti pada saat terungkap rumahnya disewa ikut dimintai keterangan jadi saksi juga, menyita waktu ya kan. Siapa tahu kan dia ternyata melindungi dan lain sebagainya kan, Nah, perlu kita itu. curigai bahwa Betul, betul betul. seperti itu. Jadi minta tolong kepada masing-masing pemilik dari bedakan kontrakan yang merasa meminjamkan rumahnya atau menyewakan terhadap orang lain Ya. yang bukan keluarga dekat, maupun sebenarnya juga misalnya keluarga dekat, ketika itu tidak dalam kakaknya juga tetap harus dilaporkan gitu kan. Mengetahui latar Harus, belakangnya, apa langsung maksud dan dilaporkan. tujuan orang tersebut berada di situ. Jadi harus bertanggung jawab lah Betul, ya. harus ya. Panjang soalnya itu ininya. Panjang apanya, Mbak? Panjang kisahnya. Iya, kisahnya itu panjang sekali kalau tahu. Iya. Oke, Dampaknya panjang juga Iya, nanti kalau dampaknya sampai ke panjang juga. Iya, iya. Nah, ini kan Pak terkait dengan anak muda sekarang kan. Dalam pengungkapan kasus ada nggak menemui anak muda gitu kan lagi-lagi ngeplay gitu. Dari kegiatan kami kebanyakan itu dari usia-usia muda sih, dari 20 tahun sampai 30 tahun, 35 lah. Dan pada saat dites urin, dan selalu para pelaku itu kan kita tes urin, kebanyakan memang mereka sekalian menjual, sekalian jadi pengguna. Seperti itu. Nah, itu kalau di umur segitu diberi hukuman juga nggak Pak? Atau gimana? Kalau hukuman di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 itu dalam KUHP pun diatur apabila sudah lewat usia 18 tahun maka dia akan dikenakan sanksi pidana ya tadi? pidana dewasa. orang Pidana dewasa. Ya, itu paling lama berapa tahun itu Pak? Kalau pasal 114 pengedar itu minimal 5 tahun, maksimalnya sampai seumur hidup atau pidana mati. Waduh. Seperti Sama itu. ya teman-teman. Jadi jangan main-main dengan narkoba. Jangan main-main ya. Karena ada ancaman minimalnya loh. Iya, iya. Ancaman minimal ini Dari 5 tahun sampai seumur hidup tadi. maupun pidana mati. Pidana mati. Wah. Tergantung dari jumlah barang bukti, jumlah banyaknya barang bukti tersebut.
Oke, itu teman-teman ya sangat berdampak sekali terhadap kalian juga yang apalagi nih yang masih muda nggak bisa menikmati masa mudanya kalau terkena hukuman pidana tadi ya kan, itu sangat berdampak sekali terhadap psikologis kalian semua ya. Jadi hindarilah bisnis-bisnis semacam seperti itu ya, karena sangat bahaya dan juga bisa berdampak kepada kesehatan kalian atau gimana lah. Ya, tidak ada untungnya sebenarnya dalam narkotika ini. Jangan lupa ketika untuk tindak pidana narkoba sendiri itu tuh tidak ada alasan pembenar apapun. Tidak ada alasan pembenar apapun. Ya. Entah itu karena penghasilan atau lain sebagainya. Kalau penghasilan kurang ngapain pakai itu kan gitu kan. Dan masih banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan yang halal ya. Jadi, betul, yang halal. Gak usah lah. Ini haram banget ini. Oke, Mbak Nisa, ada lagi yang bisa? Saya pokoknya pingin banget dengar suaranya Mas Dery ini. Sedikit sekali tadi berkata-kata gitu kan. Gimana Mas? Sebagai anak muda nih apalagi kalau mendapat Mbak ya. Mbak ya. Oke nih Mas, langsung saja nih kita ke conclusion hari ini, langsung dipersilakan kepada Pak Tony. Baik. Kami dari Sat Narkoba Polres Tanah Laut menyampaikan pesan kepada khususnya generasi muda, umumnya kepada seluruh masyarakat warga Kabupaten Tanah Laut agar kita sama-sama saling bersinergi antara Sat Narkoba khususnya secara umum Polres Tanah Laut untuk bahu-membahu memerangi narkoba ini, karena dalam narkoba ini, dalam peredaran narkoba maupun penggunaan narkoba itu tidak ada untungnya. Apalagi berbisnis narkoba, jual beli narkoba itu tidak ada untungnya, karena itu dapat merusak diri sendiri, masyarakat, dan juga bagi bangsa dan negara. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pesan-pesan dari kami. Yang mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, itu teman-teman ya dari Bapak Ibdal Tony tadi sudah memaparkan terkait bahaya banget narkoba bagi kaum muda, generasi muda ya. Apalagi saat ini kan yang kasusnya malah bertambah terus kata Bapak Tony. Sangat rentan bagi generasi muda. Iya betul. Jadi semoga dengan talkshow hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya, yang lagi di rumah, yang lagi di perjalanan mungkin ya, yang mendengarkan, apalagi nih khusus bagi generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ke depan ya. Oke, Mbak Nisa, kita akan tutup saja atau gimana? Langsung aja. Oke, terima kasih untuk rekan dengar yang sudah bergabung tadi ya. Tadi ada rekan dengar kita dari Matah, dari Batu Ampar yang sudah bergabung di pagi hari ini di program Halo Polisi, dan juga Polri menghimbau untuk kalian semua di masa-masa sekarang ini kita harus mentaati protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada tentunya ya. Oke, di sini saya yang bertugas Muhammad Peri dan Mbak Nisa juga yang menemani saya dan rekan-rekan ya. Dan di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.